Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bentuk-bentuk puisi. Dan di sini anggotanya ada saya sendiri, Cynthia Puspita, ada Okta Nur Cynthia, ada Rizky Fenty Narulita, ada Aini Zahra Utami, ada Risma Septia, ada Fitri Larastuti, dan terakhir ada Fadila Nurhalisa. Lalu di sini ada pengertian puisi. Apa sih yang disebut dengan puisi? Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur pembangunan puisi. Ada irama, kata, larik, bait, rima, makna, dan bunyi. Apa sih yang disebut dengan irama? Irama sama dengan rima. Irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang atau pendeknya bunyi. Yang kedua ada kata. Kata adalah unsur utama terbentuknya sebuah puisi. Yang ketiga larik. Larik atau baris mempunyai pengertian yang berbeda dengan kalimat dalam prosa. Yang keempat, bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis. Yang kelima, rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Yang keenam adalah bunyi. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Dan yang terakhir adalah makna. Makna adalah unsur tujuan dari pemilihan kata, pembentukan larik, dan bait. Makna bisa menjadi isi dan pesan dalam puisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhalisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Cynthia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang puisi-puisi baru. Jenis-jenis puisi baru itu ada 7 macam. Yang pertama ada ode, epigram, romance, elige, satire, himne, dan balada. Yang pertama ada ode. Ode adalah puisi yang mengungkapkan sanjungan atau pujaan kepada orang. Yang kedua ada epigram, puisi yang berisi tentang ajaran hidup. Yang ketiga ada romance. Romance adalah puisi yang berisi tentang kisah percintaan. Yang keempat ada elige. Elige adalah puisi yang berisi tentang ratap tangis atau kesedihan. Lalu ada satire. Satire adalah puisi yang berupa sindiran atau kritik. Lalu ada himne. Himne adalah puisi yang berisi tentang pujaan-pujaan kepada Tuhan. Yang terakhir ada balada. Balada adalah puisi yang menceritakan tentang kisah dari sebuah karangan masyarakat, mitos atau dongeng seperti itu. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk puisi. Bentuk-bentuk puisi itu ada 5 macam. Yang pertama ada puisi lirik, puisi akroistik, puisi prosaik, habis itu ada puisi tipigraf, yang terakhir ada piktografi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang piktograf. Pertama kali, manusia mengenal sebuah tulisan bukan berasal dari kata-kata, tanda baca, ataupun huruf yang dituangkan pada sebuah tulisan. Akan tetapi, pada ribuan tahun silam, manusia menulis melalui gambar-gambar yang kini disebut sebagai piktograf. Nah, melalui piktograf inilah manusia bisa menyampaikan pesan atau informasi kepada manusia lainnya. Piktograf sendiri berasal dari 2 kata. Yang pertama pik, yang berarti gambar. Yang kedua graf, yang berarti tulisan. Piktograf sendiri berupa simbol yang mewakili suku kata, bagian kata, hingga keseluruhan kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa piktograf artinya gambar yang melambangkan suatu bunyi. Akibatnya dibutuhkan banyak sekali gambar-gambar untuk membentuk pesan-pesan tertentu. Di sini saya akan mencontohkan tentang gambar piktograf. Bisa dilihat di sini ada gambar. Di sini ada simbol yang merupakan
bagi mereka yang mengendaraiku. Dan di sini ada simbol yang merupakan gambar daur ulang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Setia akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada puisi prosaik. Puisi prosaik adalah puisi yang indah makna dan bentuknya. Puisi yang lemah digambarkan dengan sifat prosaik, image bercampur, klise, dan penggunaan kata bombastis yang sampai menghalang pembaca menggali makna puisi. Dan di sini ada contoh prosaik. Contoh prosaik itu ada merpati abadi. Di suatu hari yang gelap langitnya, deras anginnya, seorang bocah berjalan sendiri ke barat mencari matahari. Tapi yang ia temukan seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya. Lantaran pohon itu sangat tinggi, bocah itu tak berani mengembalikannya dan memilih untuk membawanya pulang. "Kunamai engkau merpati," ujar bocah itu. Dan anak burung itu seperti mengangguk pasti. Hanya riuh suara dedaun yang digoyang angin tanpa henti. Di suatu hari yang biru langitnya, tenang awannya, merpati bergegas hinggap di beranda mendengar siul lelaki yang dulu memungutnya, memberinya makan setiap hari sebelum tenggelam matahari. "Pergilah ke barat, carilah pohon yang paling tinggi batangnya, paling lebat daunnya. Bila berjumpa angin, berkepaklah lebih kuat. Sungguh, tak lagi ia mengenalimu sebagai anak burung yang takut padanya," ujar lelaki itu. Dan merpati seperti mengangguk pasti. Hanya saja gerak matahari selalu lebih cepat dari kepak matahari. Selanjutnya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tipografi dalam puisi adalah laik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi asa dan suasana. Tipografi atau tata wajah merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Contoh puisi tipografi berjudul Saudara Kembarku. Kalau ada daham-daham tak dengar di malam hari, aku tahu itu saudara kembarku. Ia menanti aku di pekarangan karena aku melarang ia masuk. Pernah ia begitu rindu kepadaku, dan tiba-tiba hadir di tengah keluargaku dengan tamu-tamu yang sedang berpesta merayakan hari lahirku. Mereka semua ketakutan melihat ia duduk di dalam karena muka saudara kembarku sangat buruk. Aku malu dan minta ia menunggu di luar kalau mau bertemu aku. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tentang puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan individual penyair dengan segala macam endapan, pengalaman sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Di sini ada contoh puisi lirik. Pergi keluar di malam yang dingin. Pergi pada malam yang dingin tanpa baju hangat. Saya saat ini gemilar angin malam terasa, bagaimana kulit saya menembus, gigil tidak tertahan, dingin, dan juga sakit bersamaan dengan rasa dingin dan sakit yang kurasakan. Saya melangkah, maju, dan berkelanjutan. Meskipun kulit ini mati, rasa sampai jumpa lagi. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang puisi akrostik. Puisi akrostik adalah salah satu jenis atau bentuk puisi yang sajaknya disusun untuk mendeskripsikan sesuatu hal atau topik tertentu. Puisi ini biasanya memiliki huruf-huruf di awal kalimat setiap barisnya yang menyusun sebuah atau beberapa kata secara vertikal. Contohnya, kucingku, kau sangat cerdik. Untuk menangkap tikus, caramu sangat indah.
Indah seperti warna bulumu, nyala matamu sangat menarik, ganasnya dirimu, sampai semua tikus takut padamu. Kaulah kucingku untuk diriku. Demikian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.